forum tadi. Ini forum sebetulnya perluasan dari TKPRD saja. Hanya yang perlu saya sampaikan cara kerjanya seperti ini. Nanti forum ke depan itu bekerja, mudah-mudahan hal-hal yang diskusi cukup hangat masalah masyarakat yang ingin memanfaatkan lahannya, tapi peruntukannya adalah pertanian, itu bagaimana? Nah, ini mungkin bisa dibahas melalui forum ini. Nanti salah satu bentuk kita membangun big data yang nanti ini terus di-maintain dan di-update setiap saat melalui peralatan-peralatan drone dan semua hasil-hasil KKPR, penerbitan KKPR juga di-update di sini, sehingga kalau ada permohonan-permohonan baru pemanfaatan ruang di daerah, di lapangan itu bisa langsung dengan cepat dan akurat dijawab oleh forum ini, gitu ya. Tapi dengan tata kelola yang baik, tentunya dengan proses yang baik dan akuntabel, dan itu bisa dipertanggungjawabkan, sehingga keputusan forum ini akan menjadi lebih baik dan lebih adil sifatnya bagi seluruh masyarakat di daerah. Nah, untuk mendukung itu kami sendiri sudah secara inisiatif sesuai janji dengan Pak Menteri juga sudah kita surati seluruh bupati wali kota untuk mulai membangun database bagi kepentingan tata ruang ini. Nah, ini sudah ada berikut lampirannya. Ini tentunya perlu diupdate dan kami mohon teman-teman Kanwil Kanta juga nanti ikut membantu memonitor di Pemda itu seperti apa perkembangannya. Nah, ini kalau ini ada nanti kita bangun dalam bentuk kita maintain di server dan menjadi big data untuk kepentingan tata ruang ke depan. Nanti akan kita bantu lagi dengan platform dengan aplikasi analisisnya, sehingga tata ruang itu bisa menjawab kepentingan-kepentingan dinamis di lapangan dengan tetap menjaga legalitas dan juga kualitas daripada produk tata ruang itu sendiri. Itu saja kami sampaikan dulu dan Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti kita bisa kembangkan di diskusi Baik, terima kasih Bapak Uki yang sudah memaparkan. Sepertinya banyak sekali hal baru dalam kebijakan penataan ruang ini. Untuk itu kami buka forum, kami buka ruang untuk tanya jawab kepada Bapak Ibu. Yang ingin bertanya kami persilahkan. Mungkin 3 pertanyaan pertama yang nanti pertanyaan itu tidak saya ulangi, tetapi langsung nanti akan ditanggapi oleh narasumber. Kami persilahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Mungkin bisa raise hand dan mohon bantuan host untuk membuka. Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau kita lihat dari materi yang disampaikan tadi, banyak sekali hal-hal yang baru yang dapat ditanyakan oleh Bapak Ibu Kakanwil atau Kepala Kantor dalam mengimplementasikan hal ini di pelayanan. Silakan Bapak Ibu. Iya. Ada yang tunjuk jari tuh, Bu. Iya, silakan. Dari Bu. Alsal, Bu. Ya, silakan, Pak. Dari DKI, Bu. Mohon menanyakan. Maaf, ini Pak Pelopor ya? Ya, Bu. Siap. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Yuli, terima kasih. Selamat pagi Pak Dirjen. Ada beberapa hal yang menjadi penting untuk kita sama-sama pahami dan dipersiapkan dalam
awal dari pelaksanaan PP ini, utamanya di masa transisi ini, karena ada beberapa produk yang kemudian dihilangkan dari PP ini, kemudian nanti akan kita sesuaikan dalam pelaksanaan seperti izin lokasi dan lain sebagainya tidak dikenal, tetapi kita masih tetap mengenai pertek. Nah, bagaimana mekanisme ini bisa kita lakukan agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari bagi kita sebagai pelaksana. Yang berikut yang menjadi penting untuk kita catat bersama, ada beberapa mekanisme yang Bapak sampaikan yang barangkali itu tidak perlu lagi pengusaha itu karena asasnya kemudahan, tidak perlu lagi bolak-balik. Misalnya, jika ada permohonan pelepasan kawasan hutan, itu disatukan saja mekanisme KKPR agar setelah selesai pelepasan kawasan hutan tidak perlu lagi ada mekanisme untuk penyesuaian perubahan KKPR sehingga proses administrasi pertanahannya tinggal langsung kita laksanakan. Jadi begitu pelepasan kawasan hutan berlangsung di KKPR, kebijakan KKPR juga dengan seksama sudah dilaksanakan sehingga tinggal kita menindaklanjuti pelaksanaan kegiatannya. Ini akan memberikan kemudahan utamanya untuk HGB dan HGU. Nah, pertanyaannya Pak, KKPR ini mengoverride hak atau tidak? Bagaimana dengan hak milik? Kalau kita berbicara tentang HGU dan HGB, oke, kita berbicara tentang kesesuaian tata ruang dan seterusnya. Bagaimana dengan hak milik? Dan bagaimana dengan keterlanjuran yang sudah ada? Secepat apa Pak Dirjen Budi, Pak Budi, untuk bisa segera melakukan perbaikan ini, karena jika keterlanjuran ini dibiarkan, ini akan menimbulkan kekacauan juga dalam ketidakpastian juga dalam berusaha, dan ini cenderung nanti bisa dijadikan objek oleh para mafia untuk bisa mempermainkan aktivitas yang kita lakukan di administrasi pertanahan. Kemudian ada juga KKPR berjangka waktu. Nah, KKPR ini berjangka waktu, apa kaitannya juga nanti dengan hak atas tanah yang berjangka waktu? Apakah setiap berakhirnya jangka waktu hak atas tanah akan berakibat juga dengan proses penyesuaian di KKPR? Ini juga yang perlu kita catat bersama bagaimana mekanismenya. Terakhir yang saya harapkan juga Pak, agar pelaksanaan, karena kami juga akan terlibat dalam proses di penyusunan tata ruang di daerah, termasuk juga dalam rangka evaluasi tata ruang yang sudah berakhir jangka waktunya. Barangkali yang segera harus disampaikan dari Dirjen Tata Ruang kepada kami di Kanwil maupun di kantor pertanahan adalah list of content apa kira-kira yang harus benar-benar digawangi oleh kami di Kanwil DPN dan kantor pertanahan yang mesti harus diperhatikan agar kalaupun nanti diajukan untuk permohonan apakah itu namanya persuku apapun ke pusat, di tingkat daerah itu sudah diselesaikan. Artinya kami bisa parah atau tanda tangan kalau list of content ini benar-benar sudah terpenuhi. Mudah-mudahan ini bisa segera bisa diwujudkan sehingga apa yang sedang berlangsung saat ini bisa dilaksanakan. Terima kasih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila topik wajibnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dari Kalsel, Bu Karo. Oh ya, silakan Pak Alen. Terima kasih Pak Pelopor. Baik, terima kasih Bu Karo. Menyambung Pak Pelopor tadi, nah, kalau memang kawasan hutan yang dilepaskan itu harus izin lagi dengan ATR BPN Kementerian, nah bagaimana terhadap program reforma agraria yang pelepasan kawasan hutan, apakah itu tetap juga ikut di dalam pembahasan dulu di kementerian? Yang pertama. Terus yang kedua, kita akan mensinkronkan antara laut, darat, dan ruang bawah tanah. Saya hanya menekankan pada underground-nya, pada ruang bawah tanahnya. Pada ruang bawah tanah, itu harusnya kalau memang ATR BPN sudah mengatur tata ruang, berarti tata ruang di ruang bawah tanah termasuk juga harus diatur masalah pengambilan
tambang baik itu berupa minyak, gas ataupun batu bara yang bersinggungan dengan ESDM, mau tidak mau BPN juga harus ikut mengatur tata ruangnya. Kenapa hal ini harus diatur? Karena apabila ada kerusakan terhadap ruang bawah tanah, itu akan lebih sulit mereboisasinya dibandingkan ruang yang ada di atas tanah. Nah, belum lagi berdampak pada penyimpanan liquid maupun zat-zat kimia yang berbahaya yang tidak diatur secara detail penyimpanannya, itu akan dijadikan penyimpanan secara ilegal oleh penambang-penambang baik itu resmi maupun liar. Belum lagi penyimpanan terhadap sisa-sisa nuklir yang ada penyelundupan dari luar negeri. Nah, saya rasa itu dari saya. Makasih Pak Dirjen. Terima kasih Pak Alen. Selanjutnya satu lagi. Izin Dari Kak Sorsel Selatan, Ibu Yuli. Sulawesi Selatan. Silakan Pak. Dari Sorong Selatan, Bu Yuli. Oh, dari Sorong Selatan. Iya, terima kasih. Terima Siap. kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, yang terhormat Pak Dirjen, kemudian Ibu Yuli, yang kami menanyakan ini atau memberikan masukan ke kita semua, yaitu mengenai masalah PPIB, yaitu perhentian pemberian izin berusaha yang sesuai dengan Impres nomor 5 tahun 2019. Karena ini menyangkut kawasan hutan, kemudian pada waktu belum dikeluarkannya Impres ini, Impres nomor apa dia? COVID. Nah, tahun 2019, kami di daerah kesulitan untuk melaksanakan program strategi nasional hanya PTSL karena adanya PPIB ini. Karena pada waktu belum keluar PPIB ini, lokasi-lokasi yang di kampung-kampung itu masih APL. Tapi setelah ada PPIB ini kami kesulitan untuk mencari lokasi program strategi nasional, misalnya PTSL dan REDIS. Itu jalan keluarnya bagaimana? Terima kasih. Baik, Pak Uki, narasumber. Ada 3 pertanyaan dari Kanwil Sumsel, Kanwil Kalimantan Selatan, dan dari Kakan Sorong Selatan. Mohon Pak Uki untuk menjawab. Terima kasih. Terima kasih Bu Yuli. Terima kasih Bu Yuli, Pak Pelopor, Pak Agustin, dan Pak Alen. Satu-satu ya saya jawab nih. Pertama masalah KKPR override hak nih Pak Pelopor ya. Itu KKPR tidak mengoverride hak Pak. Itu dulu ya, tidak mengoverride right hak. Kemudian cuman KKPR itu memberikan memberikan arahan terhadap penerbitan. Saya dari awal tuh sudah mungkin 2-3 tahun yang lalu sudah bicara hak yang bertematik itu tentunya harus sesuai tata ruang, Pak. Hak milik enggak ya, tapi yang tematik yang HGB, HGU itu harusnya sesuai tata ruang. Karena nggak mungkin Bapak menerbitkan HGB di tanah yang peruntukan rencana peruntukan ruangnya perkebunan. Nah, contohnya itu ya. Nah, kemudian soal pelepasan kawasan hutan tadi harusnya sinkron dengan KKPR. Nah, ini sebetulnya pembahasan tadi yang pasal berapa nih? 31 ya. Pasal 31 PP 21 tentang gimana tadi? Mana sih? Ya tadi pasal berapa sih? Ya, 191 ini cari. Itu sebetulnya pembahasan rumusan itu sudah kita sepakati dengan Pak Sekjen Kehutanan, Pak Bambang. Jadi memang
kalau dari teman-teman Biro Hukum Kehutanan menganggap kalau habis pelepasan kawasan hutan kemudian perlu PKKPR dulu baru bisa dimanfaatkan diterbitkan HGU HGB maka menghambat gitu ya. Nah, sebetulnya enggak, itu kan untuk menertibkan saja supaya pelepasan kawasan hutan itu secara tidak langsung terdaftar dia oleh kita di ATR BPN sehingga tidak terjadi masalah di kemudian hari. Yang dikhawatirkan selama ini kalau itu tidak dilakukan, Bapak langsung misalnya ada pelepasan, kan di SK pelepasan kawasan hutan itu biasanya terhadap PT X gitu untuk pengurusan HGB ya atau untuk pengurusan HGU. Kalau nggak salah di awal-awalnya ada tulisan seperti itu. Nah ini yang berbahaya yang maksud saya sejak PP ini terbit, teman-teman harus berhenti dulu, minta dulu KKPR-nya. Jadi tidak langsung diproses penerbitan apa yang disampaikan oleh SK KLHK tersebut. Gitu, karena kalau selama ini kenapa ini kita atur demikian? Karena banyak hal selama ini kejadian permasalahan itu mereka kadang-kadang yang parsial itu pelepasan parsial kawasan hutan itu kadang kan ada yang tukar menukar. Nah, tukar menukar ini yang sebetulnya yang agak riskan. Di sini dilepas, kita terbitkan hak sini, tapi yang korban teman yang di tempat lain. Yang tadinya APL menjadi hutan, itu yang ditukarkan dari sini. Nah, itu kalau kita nggak tertibkan, ya kita akan begini terus. Tapi kalau melalui KKPR tadi, semuanya didata, ditertibkan. Sebetulnya hanya jalurnya itu. Nah, tapi soal tadi itu ke pertanyaannya Pak Alen, saya sambung sekalian. Untuk RA, untuk program Redis ataupun RA, itu nggak jadi masalah Pak. Langsung bisa diterbitkan KKPR-nya melalui rekomendasi. Kan tadi saya bilang tuh, penerbitan KKPR itu ada jalur rekomendasi untuk proyek strategis nasional. Nah, untuk proyek strategis nasional kan RA proyek strategis nasional itu. Nah, itu langsung bisa diterbitkan rekomendasi tentunya dengan beberapa catatan misalnya harus dimanfaatkan untuk permukiman masyarakat, untuk ladang itu boleh. Tapi kalau untuk perkebunan yang membutuhkan HGU, HGB untuk kawasan industri atau apa, nah itu yang perlu KKPR dulu. Kalau mereka ingin jalur pintas, tentunya mereka harus usulkan dulu ke sebagai proyek PSN. Nah, kita lihat skala kegiatan usahanya itu seperti apa. Kalau memang disepakati tidak merusak lingkungan dan lain-lain, ya kita duduk bareng-bareng. Nah, ini melalui forum tadi itu mungkin bisa dilakukan beberapa hal, bisa dilakukan, masih bisa dikeluarkan KKPR, tapi tentunya dengan catatan yang sangat ketat dari kita. Intinya itu Pak, untuk penertiban kawasan hutan ke depan. Soal keterlanjuran saya nggak paham nih Pak Pelopor tadi dimaksud apa keterlanjuran. Kemudian KKPR berjangka waktu. KKPR itu tidak berurusan dengan hak Pak ya. Jadi gini, sebetulnya dia sudah mengusulkan 400 hektar tadi yang contoh saya tadi itu, yang di ilustrasi saya. Nanti mungkin Bu Yuli bisa share bahannya ya Bu ya ke teman-teman semua. Kemudian lokasi dimohon misalnya 500 hektar. KKPR terbit untuk 500 hektar. Kemudian dalam perjalanan 3 tahun itu sekarang itu sebetulnya kita diminta oleh teman-teman Menko atau kita koordinasi, KKPR ini juga mendorong permohonan pemohon pelaku usaha yang memohon KKPR itu udah sangat serius untuk membangun daerahnya. Bukan hanya dikangkangin aja istilahnya gitu ya. Cuman pengen punya KKPR, didiamin 3 tahun. Nah, bukan itu, Pak. Jadi si pemegang KKPR juga lahai, Pak. Pemilik tanah, pemilik hak di bawah KKPR itu juga masih bisa bertransaksi dengan siapapun. Nah, cuma si pemegang KKPR ini harus betul-betul yakin kalau dia ingin mengembangkan lahannya sesuai rencananya, dia harus kuasai, dia harus berusaha dengan keras untuk menguasai tanah tersebut. Nah, kalau dalam perjalanan cuma bisa dikuasai setengahnya, ya putus yang 500 hektarnya, cuma 250 atau 300 hektarnya yang sudah dibangun. Nah, yang 300 hektar ini karena sudah dia kuasai, tadi ada skim saya itu, KKPR, perpanjang KKPR-nya otomatis diberikan sepanjang hak tanahnya hak yang dia kuasai itu masih berlaku. Nah, ini agak sulit harus digambarkan. Jadi 500 itu ya Pak, 500 kan dia mohon nih, kita kasih 500 hektar KKPR.
Nah kemudian dalam 3 tahun dia udah kuasai 300 hektar, udah dia bangun pagar, udah dibangun infrastruktur sebagian gitu ya. Nah 3 tahun habis nih KKPR-nya, kecabut semua kan. Nah bagaimana nasib yang 300 hektar yang sudah dia kuasai ini? Dia mohon lagi ke BKPM terhadap 300 hektar itu, tapi otomatis kita langsung berikan, tapi otomatis itu berlaku sesuai panjang haknya itu. Misalnya HGB berapa tahun dia? 35, ya udah KKPR-nya berlaku sampai hak itu habis. Pokoknya berlaku supaya dia nggak diganggu-ganggu aja pembangunan di 3. Tapi yang 200 lagi dia harus mohon sebagai awal lagi tuh. Yang sisa kalau dia mau masih tetap 500 hektar. Jadi nggak dikangkangin istilahnya tanah orang. Kira-kira gitu Pak. Nanti rumusannya bisa kita share bisa. Cuma kata Bu Yuli kan nanti detailnya bisa, ini kata Pak Sekjen bukan yang pertama, tapi detailnya kita bisa kupas. Tapi ini udah kita bahas ini. Kemudian apa yang perlu dikawal? Oh, apa yang perlu dikawal nih teman-teman BPN dalam penyusunan RT RW di daerah? Yang pasti Pak, yang pasti itu info tentang penguasaan tanah, terus info tentang tanah adat, kemudian tanah-tanah yang konflik dan lain-lain, dan info juga Bapak kan tahu persis di mana dengan KKP kan kita tahu persis di mana ada masyarakat, di mana yang nggak ada masyarakat. Nah, jangan sampai yang ada masyarakat itu kita zoliming, kita hijaukan dalam artian RTH. Misalnya contoh itu. Tapi misalnya hijaukannya itu pertanian, nanti nggak tahu tuh. Yang kemarin kita sempat diskusi juga sama Pak Loso kalau ada di sini. Nah, kalau disepakati pertanian, bagaimana? Nanti contoh salah satu di Solo, Pak Wali Kota Solo, itu saya udah lapor juga sama Pak Menteri waktu itu. Waktu perubahan RT RW-nya, karena ini sekarang dibuka kan, sehingga masyarakat tahu semua, bisa lihat. Masyarakat di situ ada sekitar 200 ya Bu, 200 hektar ya. 200 hektar sisa di Kota Solo itu masih pertanian. Cuman masih pertanian, masih tertib tuh masyarakat. Cuma karena desakan, kata Pak Wali Kota, bagaimana nih Pak Dirjen kita rubah. Nah, karena kita di forum lintas sektor, kita sepakati bersama, istilahnya secara ini transparan kita lakukan, kita tutup Pak. Istilahnya maksudnya apa? Kita konversi karena sudah lahannya sudah kering dan lain-lain, kita rubahlah dia jadi perumahan. Sehingga Solo itu sekarang di RT RW yang baru Kota Solo tidak ada lagi lahan pertanian. Jadi semuanya sudah permukiman dan pokoknya tidak ada lagi lahan pertanian. Cuma saya bilang sama Pak Wali Kota, kalau tidak ada lahan pertanian, mumpung masih awal, dulu masih Pak Wali Kotanya belum Pak Gibran ya, masih yang lama. Saya bilang RTH-nya harus dipenuhin. Dia harus berkewajiban yang 20% harus dipenuhi. Kan dia tutup. Nah, jadi Solo itu sangat ideal sekarang, 20% RTH terpenuhi, kemudian pertaniannya nggak ada, dan dinas pertaniannya juga sudah nggak ada. Jadi sudah ganti dinas pertaniannya. Kira-kira gitu Pak. Jadi nanti informasi itu yang diperlukan Pak, penguasaan tanah, konflik, nah itu yang perlu diinformasikan ke forum forum atau TKPRD nanti di daerah. Ya Pak ya. Penguasaan tanah yang gede-gede supaya nanti supaya mereka dapat informasi yang kayak informasi IP 4T waktu kita ingin mengembangkan IKN ya di mana di Kalimantan Timur atau tempat Pak Pelopor dulu di mana di Sulteng ingin sekarang sawah cetak sawah di sana kan juga informasi IP seperti itu ya perlu diinformasikan. Sementara itu tapi nanti detailnya mungkin kalau memang perlu guidance dari kami siapkan ya Bu ya guidance apa aja informasi yang perlu dikawal oleh teman-teman Kanwil atau Kantor. Pak Ailan tentang RA tadi udah saya jawab sekalian dengan pertanyaannya Pak Pelopor tentang tata ruang bawah tanah. Tentang tata ruang bawah tanah ini sementara Pak di penyusunan tata ruang kita mengenal layer tersendiri ya Bu ya, ada ya YUP namanya, izin usaha pertambangan. Itu cadangan sebetulnya, cadangan pertambangan yang itu kita dapat dari teman-teman ESDM. Kita percayakan aja ke mereka, ke Badan Geologi dan teman-teman Dirjen Minerba di ESDM itu menginformasikan kepada kita di sini ada potensi-potensi tambang. Nah itu sudah kita akomodir di rencana tata ruang, mencari layer sendiri. Jadi pemanfaatan ruang di atas layer itu tentunya memperhatikan ada sumber migas ataupun sumber minerba di bawahnya. Nah kemudian izin di bawahnya nanti, pemberian izin di bawahnya tentunya memperhatikan di atas. Nah soal perubahan hak di atas tanah izin tadi, nah itu bisa dibicarakan nanti di KPR-nya Pak. Harus case by case. Tapi informasi tentang potensi di bawah tanah, kemudian
tata ruang di atas itu tidak harus sama. Di bawahnya ada migas, di atasnya masih boleh ada perumahan, di atasnya masih boleh ada mall, masih boleh ada apa. Tapi tentunya semuanya udah saling mempertimbangkan bahwasanya udah mengetahui di situ ada migas yang suatu saat ada diambil. Nah kalau mau dikompensasi atasnya mau dikuasai, silakan aja Pertamina atau investor yang ingin memanfaatkan migasnya itu memberi kompensasi terhadap pemilik ruang di atas, pemilik tanah di atas. Kemudian ini saya memang bersikeras, ini tolong kita juga harusnya semua teman-teman Kanwil Kanta harus juga sangat yakin, sangat kuat di daerah yang kita akui sekarang kawasan hutan itu adalah kawasan hutan, Pak. Ya, itu udah kita sepakati. PIPIP itu bukan kawasan hutan. PIPIP itu adalah cuman kalau kita diemin, kalau kita tidak keras terhadap PIPIP ini, ujung-ujung nanti bisa jadi kawasan hutan dia. Kalau kita lengah gitu ya. Nah itu kalau pembahasan rencana tata ruang sama Bu Reni, saya di sini, nanti yang timurnya itu sama Pak Eko, itu juga saya tekankan PIPIP itu bukan kawasan hutan. PIPIP itu cuma ada pembatasan perizinan. Jadi kalau ada hak terbit di PIPIP harusnya nggak ada masalah kalau PTSM. Jadi kalau hak milik ya. Tapi kalau mau ada HGU, HGB kan itu HGU juga kalau nggak ada izin usaha di situ kan nggak bisa jalan juga. Jadi izin usahanya yang nggak bisa ada di situ. Tapi ya pemberian hak boleh, cuman hak bukan hak tematik tadi saya bilang tadi ke Pak Pelopor, bukan HGU atau HGB. Ya. Itu harus dipahami oleh kita semua dan kita kawal bersama. PIPIP itu adalah salah satu constraint di tata ruang. Jadi kalau tata ruang itu kita mengenal ada situ ya situ, waduk, embung. PIPIP ini salah satunya gambut dan dia. Nah ini salah satunya kawasan yang baik constraint pemanfaatan ruang di atasnya. Tentunya kita nggak bisa keluarin izin. Tentunya di tata ruang kita juga pasti keluarnya tuh hijau ya. Maksudnya kawasan ya semacam lindung khusus untuk dilindungi karena bahaya kalau kita manfaatkan. Atau bisa dimanfaatkan kalau memang kita dengan teknologi khusus. Kira-kira gitu. Jadi hak seperti itu ya Pak Agustin. Terima kasih Bu Yuli. Baik, terima kasih penjelasannya. Mungkin ada Bapak Ibu. Dari Sumut. Dari Sumut. Dari Sulut. Iya, dari Sumut, dari Sulut. Satu lagi mungkin. Agak berhenti dulu di depan ya Pak, biar nggak putus-putus sinyal ya. Baik, kami silakan dari Pak Kamil Sulut. Setelah itu dari Sumut ya, Ibu Sontia. Iya Bu. Iya Bu, ya, makasih. kita silakan Pak Kamil dahulu, silakan. Baik, makasih Bu Yuli, terima kasih Pak Dirjen. Ingin menegaskan saja Pak Dirjen terkait dengan KKPR ini kaitannya dengan pemberian hak. Artinya ketika KPPR ini sudah disetujui, apakah ini sudah bisa diberikan hak? Artinya juga bahwa perizinan untuk pemberian HGU, HGB itu hanya satu aja dari izin dari KKPR ini tanpa ada perizinan lainnya. Ini perlu ditegaskan Pak karena di daerah seringkali perizinan dalam perolehan hak ini menjadi berkembang dan menjadi banyak dikeluarkan perizinan lainnya. Terus bahwa fungsi kita di Pertek ini masih ada ya Pak dalam proses pemanfaatan ruang ini. Sejauh mana Pak indikator-indikator Pertek ini dan sejauh mana juga dalam masa transisi ini karena nanti tetap ada fungsi TPKRD di mana TPKRD ini nanti ada masukan Pertek dari pertanahan. Yang saya suka khawatirkan dari pengalaman sebelum-sebelumnya adalah ketika pertimbangan Pertek dengan pertimbangan TPKRD ini berbeda unsur-unsurnya dan indikatornya. Akhirnya seringkali terjadi perbedaan pandangan terkait dengan apakah ini sudah sesuai dengan tata ruang atau tidak sesuai dengan tata ruang. Untuk itu saya pikir mungkin indikator-indikatornya
dari pertimbangan teknis dengan pertimbangan yang dari TPKRD dalam masa transisi ini juga perlu didudukan Pak, sehingga nanti tidak jadi pertentangan dan ditakutkannya nanti menjadi keraguan-raguan dari pihak BPN juga ketika akan memberikan hak, karena menurut pertimbangan pertanahannya tidak sesuai, tidak dapat disetujui, tapi menurut TPKRD misalnya itu disetujui. Apakah keputusan TPKRD ini menjadi sesuatu yang final, sehingga apabila TPKRD sudah memutuskan dapat disetujui, maka proses haknya juga bisa dilanjut. Itu Pak, dan saya perlu penegasan lagi Pak, mungkin belum tadi saya belum clear juga, kalau karena banyaknya pelepasan kawasan huslan dan akibat adanya perubahan tata batas. Tadi kalau tidak salah untuk itu maka diperlukan tetap ada rekomendasi. Itu prosedurnya seperti apa Pak? Siapa yang ngajuin? Apa kantor pertanahan ketika itu dalam rangka reforma agraria? Atau pihak masyarakat? Ini juga dalam kaitannya dengan rekomendasi, baik dengan yang PSN atau yang lainnya. Prosedur untuk mengajukan rekomendasi ini seringkali di daerah menjadi pertanyaan siapa yang mengajukan. Dan apakah selain PSN atau RA, rekomendasi juga dapat diberikan kepada peruntukan-peruntukan lainnya yang di luar dari PSN atau kawasan strategis atau dalam rangka reforma agraria. Itu sementara Pak, terima kasih. Bu Yuli. Izin Bu Juli. Sudah ya? Oke. Silakan dilanjut Izin Bu saja, Juli. Sontia. Baik, terima kasih Bu Yuli. Julia, terima kasih Bapak Ibu yang terhormat. Mohon izin Pak Dirjen. Terima kasih hari ini kita boleh melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan penataan ruang. Kalau kita melihat memang sejak Undang-Undang Tata Ruang, Undang-Undang 26/2007 ya, belum ada secara khusus PP yang mengatur terkait tata ruang ini di kementerian kita khususnya. Paling yang selama ini kita selalu pegang PP 16 tahun 2004 tentang penatagunaan tanah. Dan pada forum ini kita mendengar adanya dengan PP 21 ini ada forum penataan ruang yang kedepannya mungkin akan menggantikan TKPRD ya Pak Dirjen ya. Kami melihat tadi sudah dipaparkan oleh Pak Dirjen, ada surat Pak Dirjen tanggal 4 Februari 2021 yang ditujukan kepada Bupati dan Wali Kota se-Indonesia dengan tembusan Pak Menteri dan Pak Gubernur. Dan Pak Dirjen tadi menghimbau agar Kanwil dan Kantah boleh berperan nanti mengingatkan kewajiban membuat dan menyediakan RDTR di digital dan membangun database-nya. Mohon izin Pak Dirjen karena kami lihat tembusannya tidak ada ke Kanwil atau ke Kantah. Jika berkenan Pak mungkin dibuat surat kepada kita Kanwil supaya kita menjadi ada sarana untuk berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota untuk boleh mengingatkan penyusunan RDTR digital dan juga pembangunan basis data ini Pak. Itu mungkin yang pertama. Kemudian kami mendengar dari paparan yang disampaikan Pak Dirjen terkait peranan dari forum penataan ruang ini ke depan yang selama ini kita kenal TKPRD untuk membahas solusi-solusi pemanfaatan ruang yang belum sesuai tata ruang. Nah, mungkin menjadi pertanyaan kami Pak, kalau di dulu TKPRD itu kan ketuanya Sekda itu ya. Nah untuk ke depan ini yang menjadi motornya di forum ini peranannya BPN di mana gitu ya Pak. Kemudian dokumennya itu berupa apa? Karena terus terang memang terkait sekarang ini kan banyak sekali permohonan yang kita terima dari masyarakat yang sebenarnya tidak sesuai dengan tata ruang. Sehingga seakan-akan beban itu ya di BPN ini harus menjaga supaya sesuai dengan tata ruang pemanfaatannya dan kadang-kadang menjadi dilema. Itu yang selanjutnya. Selanjutnya mungkin yang terakhir Pak terkait dengan
yang sudah adanya peta LP2B ya, LP2B sebelum ada nanti ini menjadi diperdakan dibuat SK-nya menjadi lahan sawah dilindungi dan kemudian diperdakan oleh masing-masing kabupaten. Nah, jika terjadi terhadap permohonan pemampatan ruang terhadap lahan di kantor pertanahan, mungkin ini beberapa pertanyaan dari baik, mungkin Pak Budi sudah tidak ada. Mungkin Pak Agustinus ini, Pak Agustinus dari mana nih Pak? Yang itu lah. Agustinus? Iya. Oh ya Pak Budi ada, mohon maaf Pak Agustinus ya. Selanjutnya nanti nih Pak Budi dahulu. Silakan Pak Kanwil, Pak Budi. Terima kasih Bu Yulia. Yang pertama Pak Dirjen, DKI ini kan sudah ada RDTR total seluruh ini ya Pak Dirjen. Nah, namun dengan bahasa kawan-kawan dari Pemprov, bahasa dinamika, nah ini kan untuk dimasukkan ke Gistaru maupun ESS itu kan sulit sekali. Namun bila diuploadnya ke Jakarta 1 yang sudah terintegrasi dengan KKP kita, Pak Dirjen. Nah, ini bagaimana kita bisa mengakomodir bahasa dinamika tadi Pak Dirjen agar bisa masuk ke Gistaru maupun ke OSS. Apakah dinamika ini bisa diatur koridornya Pak? Maksud saya begitu. Dinamika ini bisa tidak sekedar main-main. Di dapurnya sendiri Pak Dirjen kita melihat RDTR ini sama sulitnya, sama peliknya dengan data buku tanah kita Pak. Tidak semuanya valid. Dan memang untuk memvalidasi butuh waktu kira-kira 1 tahun inilah Pak. Nah, apakah memungkinkan Pak Dirjen untuk dibuatkan aturan untuk koridor ini Pak? Jadi biar bisa masuk ke OSS, biar bisa masuk ke Gistaru. RDTR-nya kira-kira begitu Pak. Ininya apakah memungkinkan sehingga tidak terkesan kalau tidak ada aturan main, hanya main warna nantinya Pak. Berdasarkan permohonan. Nah, ini yang ini. Nah, terus kemudian Pak, apakah kita hampir setiap Jumat rapim untuk perizinan-perizinan Pak Dirjen. Nah, di situ apakah dimungkinkan by system ya Pak ya? Apakah dibuatkan rapim itu by system untuk menyetujui perizinan-perizinan yang diajukan di DKI. 2 itu, mungkin 1 lagi Pak, apakah ada hubungannya dengan PP 60 bagaimana ini diinikan di PP ini Pak? Terima kasih. Baik, Pak Budi, selanjutnya kami serahkan kepada narasumber Pak, sudah 3 pertanyaan. Baik Pak Ibu, Pak Lutfi, Bu Sontian dan Pak Budi ya. Jago-jago tata ruang semua nih. Pak Lutfi dari Sulut, soal KKPR bisa langsung terbit HGB atau HGU. Tadi saya sudah jelaskan di slide itu, di slide yang ribet yang banyak itu. PKKPR setelah PKKPR itu ada lagi izin-izin izin-izin yang diperlukan tergantung izin sektor. Ya, izin sektor tergantung ya, ada Pak Andi ya. Tergantung risiko dari usahanya ya. Nah, kalau menurut saya kalau usahanya risikonya rendah, maksudnya masuk kategori risiko rendah, dia kan langsung bisa melakukan usahanya aja bisa langsung. Apalagi penerbitan haknya bisa langsung Bapak pakai PKKPR langsung terbitkan.
HGB. Tapi kalau dia masuk jenis usaha dengan risiko menengah atau tinggi, maka masih ada persyaratan yang dibutuhkan terhadap izin lingkungan, PBG tadi apa, persetujuan bangunan gedung dan lain-lain, masih itu diperlukan. Maka menurut hemat saya lebih baik Bapak berkoordinasi dengan itunya siapa, dengan pemangku izin lingkungan dan tadi PBG tadi. Totonya nggak lolos dia PBG-nya apa, perjanjian gedungnya, kan percuma juga kan, nggak bisa dilaksanakan. Nah seperti ini perlu. Jadi kalau saya di slide berapa tadi ya? Di slide saya yang nomor halaman berapa? Hah? Halaman 21, penerbitan hak itu ada di kolom bagian kanan yang warnanya abu-abu. Ada di sana tuh, di situ ya. Jadi silahkan di sana berkoordinasi dengan izin-izin itu. Kemudian jika pertek berbeda dengan TKP, waduh, ini saya dengar suara saya sendiri. Jika pertek berbeda dengan TKPRD, itu bagaimana? Nah ini memang yang harus diselesaikan di forum itu, Pak Lutfi. Kan waktu Pak Lutfi di Cirebon juga demikian ya. Cuman forumnya dulu kita buat sendiri, jadi saya ke sana. Nah itu forum tuh Pak, yang saya ke sana ketemuin Bapak sama Pemda. Nah itu forum. Nah sekarang daripada saya pusing harus ke daerah, forum itu dibentuk sendiri di lapangan. Nah tentunya kita tahu kemampuan daerah ya Pak. Bapak mungkin Pak Lutfi pengalaman di Cirebon, di mana itu kadis-kadisnya kan mungkin ya backgroundnya kadis tata ruang, tapi backgroundnya bukan tata ruang ya, jangan-jangan backgroundnya pendidikan atau apa. Nah itu backgroundnya ada yang dokter juga, bahkan bupatinya ada dokter kecantikan ya. Nah ini kan harus kita siasati. Makanya di forum Pak kita masukin anggotanya, kita tambahkan ya asosiasi profesi IAP dan juga asosiasi akademisi, apeksi, perencana. Nah, Bapak duduk di situ bareng, Bapak percaya aja sama forum itu yang sudah dikawal oleh juga apeksi dan juga IAP. Sehingga keputusan forum, nah cuma Bapak kawal dari tadi penguasaan tanahnya, itu jangan informasikan, jangan ada tanah sengketa di situ atau apa, atau tanah adat dan lain-lain yang nggak bisa dimanfaatkan. Nah, itu Bapak perlu informasikan di forum itu. Gitu Pak, kira-kira Pak Lutfi. Nah, kemudian tentunya produk dari forum itulah yang dipakai penerbitan KKPR Pak. Jadi bukan pertek langsung terbit KKPR nanti, jadi bisa beda, bisa sama. Nah kalau makin jago nanti teman-teman kita KB3 atau KC3 di lapangan, penerbitan perteknya makin lama makin bisa megang, makin sesuai dengan makin banyak yang sesuai dengan pertek KKPR-nya. Kemudian pelepasan kawasan hutan siapa yang mengajukan? Nah ini belum diatur memang, tapi kalau saya terus terang kami di tata ruang ini menghindar permohonan langsung dari pengusaha ataupun masyarakat Pak. Jadi permohonan itu datangnya dari institusi. Nah kalau tadi pelepasan kawasan hutan tentunya dari Bapak aja. Dari Kanwil, forum nanti kita masukkan Bapak ini, kita atau pelepasan kawasan hutan kita sampaikan juga ke BKPM agar fasilitas ini dihidupkan juga di OSS-nya. Jadi nanti permohonan itu oleh pengusaha langsung di OSS saja gitu Pak, untuk melakukan pertek ataupun melakukan pertimbangan KKPR tadi. Bulan ini atau 3 bulan ini dari Bapak aja, tanya ke kami atau tanya ke forum atau TKPRD di lapangan. Nah, untuk RA, PSN itu tadi saya sudah sampaikan Pak Lutfi, itu bisa langsung, bukan bisa langsung, bisa diterbitkan yang diperuntukkan untuk keperluan RA dan PSN. Itu nggak ada masalah untuk bangun jalan, bangun bendung dan lain-lain, tapi tetap melalui rekom KKPR. Jadi rekom KKPR itu
di situ ada pertimbangan walaupun di tata ruangnya secara rekomendasi KPR itu dikenali di undang-undang ataupun di PP. Jadi tidak secara legal diakui. Bu Sontian tentang apa nih ya? Oh, forum TKPRD, ketuanya itu nanti Sekda, Bu. Kemudian soal surat nanti ke Kanwil sama Kanta kita siapkan ya, sama Bu Reni disiapkan. Kita lampirkan lagi suratnya Bupati. Mohon maaf memang kemarin kelewatan suratnya. Bahkan tembusan ke IAP dan ASPI pun kita nggak buatkin, walaupun saya sebut di situ di isi suratnya itu bekerjasama dengan IAP dan ASPI, tapi tembusannya nggak ada ke sana. Itu tapi saya sudah sampaikan juga ke ASPI dan IAP. Tapi untuk Kanwil Kanta nanti akan menyusul segera. Minggu depan langsung ada surat ke Kanwil Kanta. Ketua forum itu rencananya nanti Sekda, Bu, yang sudah disepakati. BPN adalah salah satu anggota di forum itu. Jadi nanti BPN tadi sudah saya sampaikan membawa informasi tentang dari Pak Pelopor tadi ya. Kalau salah sudah menanyakan juga. Nah, soal tadi permohonan yang Ibu sampaikan, banyaknya permohonan ke BPN dari masyarakat. Ini yang saya sampaikan tadi, nanti kita sedang berusaha minta aplikasi yang non berusahanya ke OSS, Bu. Jadi ini yang belum dapat lampu hijau, dan nanti mudah-mudahan karena mungkin saya menyadari yang mendevelop aplikasi di BKPM itu punya kontrak dengan BKPM yang itu source code-nya itu cuma boleh dimanfaatkan untuk OSS di BKPM. Tapi saya sedang berusaha lah. Mudah-mudahan nanti kalau perlu bantuan Pak Sekjen atau Pak Menteri menyurati kepala BKPM agar dapat itu supaya kita nggak buat baru. Kalau kita buat baru bisa-bisa aja, tapi saya khawatir nanti berbeda cara kerjanya dengan yang berusaha. Sementara memang manual aja dulu, Bu, Ibu langsung tangani sesuai dengan surat edaran yang sudah kami dan di Pak Menteri, mudah-mudahan nggak lama bisa ditandatangani Pak Menteri untuk disampaikan. Kemudian pemanfaatan LP2B tempat nasional dan lain-lain itu kita hilangkan, Bu, di PP21. Jadi karena sesuai dengan amanah Undang-Undang 11, Undang-Undang 3, harus single reference pemanfaatan ruang itu. Single reference ini adalah tata ruang. Jadi LP2B itu tidak ada dokumen lagi harusnya. Jadi nanti LP2B itu dia embedded dalam tata ruang. Ibu jadi tata ruangnya. Ada nggak di situ penyebutan LP2B? Kalau nggak ada ya Ibu bisa jadi Ibu hanya mengacu buka produk tata ruang saja. Ya, itu yang ketentuan baru ke depan yang perlu kita pahami. Untuk Pak Budi Martono soal RDTR DKI, Pak, kemarin kita semua di sini ketawa nih, Pak. Soalnya kemarin awalnya ini karena kita semua ATR BPN, DKI itu sebetulnya awalnya sudah kita angkat di Citarum. Tapi kemudian satu dan lain hal, waktu itu kita belum ada undang-undang CK, jadi saya nggak punya kewenangan untuk mempublikasi produk-produk RTRW di daerah. Nah sehingga ya oke ditarik dari sana dan kemudian sekarang kita sudah punya mekanisme itu, jadi nggak ada masalah untuk ditayangin lagi di Citarum, Pak Budi ya. Nah cuma persoalannya adalah apakah kualitas RDTR yang dimiliki DKI kemarin itu sudah inline dengan OSS. OSS itu kemarin kita dibatasin menggunakan KBLI. Jadi nomenklaturnya itu KBLI 3 digit. Nah, emang kemarin Bu Vera itu staf deputinya PLT deputinya Pak Gubernur bersama 8 kepala dinas ketemu saya ke sini audiensi. Cuma Pak Budi nggak ikut kayaknya ya. Nggak diajak karena dianggap orang ATR kali. Oh ada Pak Andri yang datang waktu itu. Oh Pak Budi lagi sakit. Ya ada Pak Andri. Nah waktu itu memang Bu Vera bahwa kita mundur dong katanya dari yang sudah. Saya bilang Bu lebih baik mundur sedikit dulu, nanti kita maju bareng-bareng. Saya bilang gitu. Nah perlakuan kita daerah lain juga. Yang RDTR-nya tidak komplain dengan OSS,
kita anggap tidak bisa menggunakan fasilitas OSS yang langsung terbit konfirmasi tadi. Jadi tapi tetap ada jalurnya adalah PKKPR Pak, persetujuan KKPR. Nah, persetujuan KKPR itu yang melalui forum. Ya tadi Pak Budi kan tanyakan, apakah rapid by system itu bisa menjadi forum sebagai pengambil keputusan? KKPR itu bisa, forum rapim itu Pak. Itu aja digunakan, tapi asal unsurnya yang hadir. Tadi itu Bapak bisa lihat ada IAP-nya nggak, ada ASPI-nya nggak, gitu ya. Bapak usulkan aja, tambahkan. Cuma mungkin kalau rapim kan mungkin isinya hanya OPD aja ya. Nah kalau OPD mungkin bisa aja itu menjadi rekomendasi keluar dari situ, teman sebaiknya dikonsultasikan lagi dengan IAP dan ASPI di luar forum itu nanti supaya keputusan kebijakannya bulat. Itu bisa aja digunakan, tapi menggunakan PKKPR Pak ya, bukan konfirmasi. Kalau yang EDTR kan bisa konfirmasi, tapi kita nggak consider kalau EDTR-nya belum comply dengan standar OSS yang ditetapkan di Undang-Undang CK. Mungkin itu Perpres 60 juga menjadi salah satu pertimbangan juga bisa digunakan Pak. Kalau Bapak lihat tadi penerbitan PKKPR itu di luar EDTR itu seluruh produk tata ruang. Perpres KSN 60 juga boleh digunakan, Perda dari provinsi DKI boleh, Perda RDTR juga boleh. Dan memang DKI punya perlakuan khusus karena kan dia RDTR-nya itu ditetapkan oleh gubernur ya, bukan wali kota atau bupati. Kita atur juga perlakuan khusus untuk DKI di PP 21. Terima kasih Pak Dirjen, terima kasih Bu Julia. Ya, terima kasih. Ini Pak Terima kasih Bu Dirjen. Julia. Ya, sama-sama Bu Santian. Pak Dirjen, waktu kita memang sudah mepet, tetapi ini ada 4 lagi yang ingin bertanya. Mungkin ini sesi terakhir ya. Setelah itu kita akan tutup karena sudah mau masuki waktu sholat Jumat. Nah, kepada Bapak Juarin, nanti yang pertama dilanjutkan ke Pak Gilman, ya. Setelah itu Pak Agustinus, Pak Lesang, setelah itu dari Kanta Sorolangun. Kami persilakan Pak Juarin. Terima kasih Julia, dan mohon izin Pak Dirjen, Pak Dirjen Penataan, mohon izin. Kami Juarin Kanta Kabupaten Brebes, Pak Dirjen, mohon izin diberikan arahan kebijakan terkait dengan kepastian hukum terhadap investasi yang terkait dengan rencana menggunakan wilayah pesisir dan pulau kecil, khususnya tanah yang ada di bawah wilayah perairan. Kita ketahui bahwa ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yaitu Undang-Undang 1 2014, dan kita sudah punya regulasi terkait dengan Peraturan Menteri ATR Kepala BPN Nomor 17 Tahun 2016 tentang penataan pertanahan di wilayah pesisir dan pulau kecil. Nah, untuk wilayah Kabupaten Brebes, mohon izin Pak Dirjen, kita punya wilayah pesisir. Apakah bisa kita gunakan rencana zonasi yang sudah ditetapkan untuk wilayah pesisir pulau kecil sebagai referensi untuk memberikan pelayanan pertanahan, khususnya untuk pertimbangan teknis pertanahan yang saat ini sudah masuk ke OSS. Nah, untuk Jawa Tengah, mohon izin Pak Dirjen, Jawa Tengah rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau kecil sudah ditetapkan untuk wilayah provinsi. Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Brebes belum ditetapkan. Kami mohon arahan, apakah rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau kecil yang sudah ditetapkan di Provinsi Jawa Tengah bisa kita gunakan sebagai referensi untuk memberikan pertimbangan teknis pertanahan dan rangka pelayanan pertanahan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ATR Nomor 17 Tahun 2016. Di sana sebagai pedoman untuk
penyelesaian administratif pertanahan dan perizinan pembangunan harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah atau rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau kecil. Mohon diberikan arahan sehingga dengan ketegasan kami, keyakinan kami untuk melaksanakan pelayanan khususnya yang masih ada kekosongan hukum di wilayah perairan pesisir, tanah-tanah yang khususnya untuk wilayah pasang surut, Pak Dirjen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lanjut Pak Gilman. Tadi Bu Yuli kedengaran nggak tadi ya? Saya kedengaran itu sih. Nah, diri ya, bacain lagi ya. Oh, ya. Saya dengar sedikit masalah pesisir, cuma putus. Gak apa-apa, lanjut aja. Ya, lanjut Pak Gilman. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dirjen, para Bapak Ibu Eselon 2, serta rekan-rekan sekalian. Perkenalkan Pak, kami dari Kepulauan Riau Bapak. Sesuai dengan Renstra, kami pada tahun ini melaksanakan reforma agraria, khususnya redistribusi tanah, yang mungkin tadi sudah sempat dibahas, yang khususnya terkait redistribusi. Redistribusi di Kepri merupakan redistribusi dari pelepasan atau tata batas dari kawasan hutan yang SK birunya telah keluar pada tahun 2020 kemarin. Nah, pada tahun ini mungkin saat ini teman-teman sedang giat-giatnya Pak, kami melakukan mulai dari invent kemudian sampai dengan sertifikasinya yang terkait redis tadi, yang dari Bapak Kakanwil kami menargetkan bulan Juni akan selesai 100% untuk redistribusi tanah dari kawasan hutan tersebut, dari pelepasan kawasan hutan tersebut. Jadi dengan adanya tadi sempat ini perlunya rekomendasi yang tentu akan menambah tahapan Bapak. Untuk itu kami mohon arahan mungkin dalam bentuk surat edaran Bapak, karena ini bisa ada proses bisnis yang berbeda dari sebelumnya. Jadi kami kalau memungkinkan kami mohon ada berupa surat edaran dari pusat yang terkait hal tersebut, sehingga teman-teman di lapangan yang saat ini sedang giat-giatnya bisa ada kepastian. Mungkin itu Bapak yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Girman. Lanjut saja Pak Agustinus Palesa. Ya Bu, terima kasih. Yang terhormat Pak Irjen, Ibu Juli, yang menyangkut ini Bu, menyangkut PPIB, perhentian pemberian izin berusaha, yang sebenarnya tadi sudah saya ajukan, sudah dijawab oleh Pak Irjen, tapi tidak apa-apa saya ulangi kembali bahwa tahun 2020 kami mendapat K33 pada waktu itu di dalam HPL, tetapi setelah adanya Impres nomor 5 2001 yang menyangkut PPIB, perhentian pemberian izin berusaha, apakah dalam bidang tersebut masih dilakukan PTL untuk pemberian haknya atau redistribusi tanah? Itu saja yang kami tanyakan, karena lokasi tersebut masuk dalam HPL, tetapi diklaim dari kehutanan masuk di PPIB, perhentian pemberian izin berusaha. Itu saja. Baik, sudah Pak Agustinus. Berarti satu lagi adalah dari Pak Jauhari, tapi saya lihat di sini Pak Jauhari sudah nggak ada ya. Izin Bu. Ya, ini kita ganti sama Bu Diah ya. Setelah ini kita akan selesaikan dulu tanya jawab mengingat waktu. Kami silakan sama Ibu Diah. Baik, terima kasih Bu Yuli. Oh, Bu Sukipti ya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon izin Pak Dirjen. Tadi dengan paparan dan hasil diskusi banyak sekali sesuatu yang saya terima ini. Jadi saya sepakat Pak Dirjen bahwa memang terkait perizinan ini jangan sampai pelaku usaha itu hanya memohon izin lokasi. Kalau dulu ke depan berarti KKPR ternyata tidak bisa, pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik. Ini memang pemerintah daerah jadi dirugikan gitu ya. Nah, yang ingin saya pertanyakan begini Pak Dirjen, atas dasar hal itu, apakah di dalam KKPR ini juga diatur batasan luasan? Kalau dulu kan berdasarkan sektor, apakah ke depan ini berdasarkan KBLI atau seperti apa? Yang kedua, kalau dulu, ini berbicara dulu, kalau dulu itu izin lokasi itu kan sebagai salah satu batasan dalam rangka untuk memperoleh tanah ya Pak, 3 tahun, karena ternyata memang proses memperoleh tanah itu masing-masing lokasi itu punya keterbatasan dan kendala gitu. Jadi dikasih waktu 3 tahun, kemudian diperpanjang setahun gitu ya. Bahkan itu juga ada kriteria apakah bisa diperpanjang atau tidak. Mungkin nanti bisa dijelaskan kembali Pak, karena ini perlu juga untuk teman-teman di daerah dalam rangka untuk pelayanan. Yang ketiga, ini terkait masa transisi nih Pak. Dari sejak dikeluarkannya PP 21 ini sampai nanti akan dikeluarkannya permen turunannya, kalau nggak salah 2 Juni apa 2 Juli gitu ya. Sementara di dalam aplikasi OSS berbasis resiko ini kan juga sudah mulai masih tetap dikembangkan ya Pak, masih tetap dibuka lah yang OSS versi 1.1. Nah, apakah untuk layanan PTP atau KKPR ini dengan masa transisi ini masih menggunakan aplikasi yang di OSS 1.1 atau kita sudah mengeluarkan KKPR. Jadi selama masa transisi ini, kalau dari sisi pertimbangan teknis pertanahan memang tetap ada, tapi kan prosesnya berbeda ya Pak. Kalau dulu itu posisinya setelah izin lokasi, komitmen atau tanpa komitmen keluar baru PTP. Kalau di dalam PP yang saat ini itu kan posisinya PTP ini sebagai bahan pertimbangan atau yang diperhatikan lah dalam rangka untuk mengeluarkan KKPR. Jadi ini mungkin perlu kejelasan, karena apa Pak? Kami di Direktorat Jenderal Pelanggan Agraria khususnya Direktorat PGT itu sering ada temuan terkait layanan PTP ini. Kalau misalnya tidak sesuai dengan aturan, apalagi di dalam PTP ini kan ada PNBP ya. Nah ini sering jadi permasalahan kami. Biar apa? Produk yang kami keluarkan ini secara hukum itu legal, benar, dan tidak menjadi bahan temuan. Mungkin ini Pak Dirjen bisa dijelaskan. Tadi sih juga sudah dijelaskan. Kebetulan kami tadi itu terlempar dari Zoom karena masalah WiFi Pak. Terima kasih Pak Dirjen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Dirjen, dipersilakan. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Dari mana tadi Juarin ya? Ini Pak Juarin dari Brebes. Mudah-mudahan bisa dengar saya tadi karena saya dengarnya putus-putus ya dari Brebes. Kurang paham saya yang ditanya. Intinya begini Pak. Ya. Intinya begini Pak. Untuk RZWP 3K yang sudah ditetapkan di Jawa Tengah ya perdanya bisa digunakan. Ya, masih bisa, semua yang sudah ditetapkan bisa digunakan. Tapi ke depan dalam tahun ini kita lagi integrasikan, jadi nggak ada kekosongan hukum ya Pak. Untuk RZWP 3K masih tetap digunakan, RTRW Provinsi Jawa Tengah yang baru saja ditetapkan itu juga masih berlaku. Nah persoalannya yang tadi Bapak tanyakan, saya kurang nangkep tuh yang ditanyakan di mana. Bapak ingin menanyakan yang mana? Intinya kalau ingin mengurus gini Pak, di PP tapi bukan di PP 21 ini ya, di PP 43 ada pengaturan ini, tapi mudah-mudahan apa ini menjawab, apa ini sesuai dengan pertanyaan Bapak apa enggak. Dalam hal terjadi dinamika perubahan garis pantai yang menyebabkan ketidaksesuaian, ini Bapak baca di PP 43 nanti ya tahun 2021 juga. Nah itu ketidaksesuaian titik dasar dan garis pangkal di PPKT tadi di pulau-pulau kecil terluar dengan garis pantai peta RBI
Ya, RBI itu mungkin dia ngeluarin sendiri nanti untuk tata ruang. Titik dasar dan garis pangkal di PPKT tetap diakui dan berlaku, Pak. Dan pemerintah wajib memulihkan kondisi fisik lahan menjadi daratan di PPKT tersebut. Kan mungkin banyak abrasi ya dimaksud Bapak itu. Itu tetap berlaku, dikembalikan lagi ke sana. Dan kita bikin RT/RW provinsi kemarin sama Bu Reni, kita pakai RT/RW provinsinya itu garis pantai yang 2000 pokoknya yang terjauh di pantainya, di perairannya. 2013. Ya, 2013, tapi ada yang terjauh lah pokoknya. Ada 2013-nya lebih maju, kita ambil yang RBI yang lebih jauh. Intinya itu. Supaya semua hak yang ada di situ bisa, cuma pemerintah daerah diberikan waktu tuh kalau nggak salah, dibatasi waktunya untuk memulihkan kembali tadi lahan yang sudah menjadi perairan tadi. Namun HAT atau HPL tetap diakui, Pak. Itu Pak ya. Nah, cuman kalau untuk pemberian rekomendasi, pertek dan lain-lain untuk perairan yang masih air itu, memang masih kita memerlukan rekomendasi dari KKP. Tapi yang di luar garis pantai. Tapi kalau dalam garis pantainya RT/RW provinsi, walaupun dia air sekarang, itu bisa Bapak langsung terbitkan pertek di sana. Ya Pak ya. Lihat RT/RW provinsi Jawa Tengah baru kok itu tahun 2019. Nomornya lupa saya. Kemudian Pak Gilman dari Kepri butuh surat edaran. Nggak tahu, nanti saya coba komunikasikan juga dengan Pak Andi ya, Pak Andi atau Pak Sekjen soal surat edaran ini. Intinya sebetulnya kalau pelepasan kawasan hutan untuk keperluan RA Redis itu bisa dilaksanakan melalui rekomendasi yang tadi saya sampaikan. Kalau Bapak khawatir ini menambah birokrasi, nanti kita lihat bagaimana bentuknya. Padahal kan sebetulnya ini hanya untuk kita catat aja, walaupun dia untuk RA atau Redis, tapi kalau itu bisa langsung tercatat di RA Redis, bisa kita bikin surat edaran, ya. Surat edaran yang intinya bunyinya, kalau untuk keperluan RA atau Redis di lapangan, pelepasan kawasan hutan bisa langsung diterbitkan haknya. Kita bisa bikin edaran itu mungkin dengan catatan batas-batasnya semua dicatat oleh Dirjen PA ya kali Pak Andi ya. Pak Andi mencatat batas-batasnya begitu. Nggak usah lagi ada permohonan RA rekomendasi begitu. Pak Andi kasih jempol aja tuh. Biar cepat Pak. Tapi yang intinya kehutanan itu waktu dia lepas kita harus catat tuh semua pelepasan dia itu, nggak boleh kita langsung terbitin hak terus kemana-mana itunya ya. Jadi itu. Kemudian untuk yang mungkin edaran nanti kalau diperlukan edaran bisa, tapi sementara langsung pakai juga nggak apa-apa. Kan hanya kamarnya Pak Andi sama kamar saya yang ngerjain gitu kan. Sama-sama ATR, yang penting kita catat itu semua. Nah soal PIPIP Pak Agustinus, tetap Pak, PIPIP itu bukan kawasan hutan, ya. Harusnya kalau Bapak mau ada terbit hak di situ tidak masalah. Tapi kalau penerbitan haknya tergantung izin pemanfaatannya, misalnya kebun atau industri, itu yang nggak bisa. Apakah tetap Bapak terbitkan atau enggak? Yang pasti dia bukan hak. Nah ini yang kita harus sama-sama. Mungkin saya juga tetap akan informasikan hal ini melalui Kemenko Perekonomian. Soal PIPIP ini supaya lebih tegas lagi diatur. Kadang-kadang memang lama-lama gitu. Pertama karena hutan primer kembaliin karena PIPIP gambut, lama-lama jadi hutan. Itu yang kita coba. Kemudian Bu Skiptia soal tadi kurang paham saya sektor KBLI itu. Yang pasti kita ke depan landasannya KBLI Bu. Itu semua teman-teman Menko bikin NSPK tadi semuanya landasannya perizinan itu pakai KBLI. Mereka KBLI-nya 5 digit, tapi kita di RDTR diminta 3 digit sudah cukup supaya ada fleksibilitas sedikit terhadap penerbitan konfirmasi kesesuaian kegiatan tata ruang. Kemudian izin lokasi yang masih berlaku kita akui. Kemudian hanya perpanjangannya nggak bisa lagi karena belum dikenal nih, tidak ada posisinya di mana nanti di sistem. Kita kan sekarang berpikirnya harus ke OSS setelah Juni nanti kan. Nanti kalau dia melayang-layang nggak tahu posisinya, itu yang repot. Kemudian soal peralihan OSS versi 1.1.
untuk KKPR. Kemarin saya sudah komunikasi dengan Pak Yuliot, Deputi BKPM, kemudian sama stafnya juga soal pelaksanaan OSS versi 1.1. Saya sudah mohon, saya sudah minta dan itu sudah disanggupi, makanya di rumusan SE yang saya siapkan untuk kewenangan pembagian kewenangan KKPR ke pemerintah daerah itu juga sudah saya share ke teman-teman BKPM sebelum saya naikkan ke Pak Menteri kemarin SE-nya, itu sudah dapat konfirmasi dari Pak Yuliot Deputi BKPM bahwasanya di versi 1.1 pun nanti keluarnya adalah KKPR. Karena kalau keluarnya masih izin lokasi itu nanti melayang-layang kayak mau dibawa kemana, sementara undang-undang PP semua arahnya sudah KKPR. Hanya merubah istilah, jadi di source code-nya itu dirubah saja sedikit kata-kata izin lokasi ke KKPR. Tapi prosesnya agak beda memang. Jadi keluar dari BPM PTSP bukan ke pertanahan Bu, bukan ke kantor pertanahan, tapi ke forum ke TKPRD. Sekarang kalau belum ada forum berarti TKPRD. Nanti kan teman-teman Kanta ada di sana. Nah disitulah berproses supaya rekomendasinya keluar. Itu sudah disepakati dengan BKPM. Jadi nanti nggak usah dikhawatirkan lagi. Ibu tinggal arahkan teman-teman kita di lapangan untuk bersiap-siap memberikan pertek di forum TKPRD itu. Nah soal nanti PNBP menurut saya temuan itu asal sekarang aturannya sudah clear Bu. Asal clear dari Ibu keluar perteknya itu nanti PNBP emang ada sih ke depan kita atur pada pendaftaran Bu, bukan penerbitan pertek. Tapi karena sekarang pertek nanti rekeningnya juga ke kita tuh, pendaftaran KKPR itu rekeningnya ke ATR BPN. Nah itu pemberian pertek Ibu sekarang masih berlaku PNBP itu keluarannya tetap rekomendasi pertek, tapi Ibu berikan itu ke TKPRD. Soal pertek itu nanti jadinya tidak terpenuhi semuanya atau bukan terpenuhi plus lagi lokasi luasannya, itu forum TKPRD yang memutuskan. Itu sesuai dengan pertek benar juga nggak apa-apa. Jadi tolong itu dipahami, nanti kita jelaskan bersama-sama dengan pemeriksa yang pertanggungjawaban terhadap PNBP-nya pertek itu. Itu mungkin Bu Skipya. Tadi sebetulnya skemnya sudah ada di slide saya tuh ya. Nanti kalau mau dilihat di share Bu Yuli. Ya, makasih Bu Yuli. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih. Memang ini sangat menarik, banyak pertanyaan, bahkan usulan Pak Dirjen tadi bahwa kalau bisa ini dilanjutkan setelah sholat, tetapi karena keterbatasan waktu narasumber kita, jadi kami pahami. Maksudnya dilanjutkan nanti di daerah-daerah. Ya. Memang kami sangat meyakini pastinya masih banyak yang ingin diketahui lebih lanjut oleh Bapak Ibu sekalian karena PP ini langsung bersinggungan dengan layanan yang ada di kantor pertanahan. Untuk itu kami persilahkan Bapak Ibu dapat langsung nanti berkomunikasi kepada Bapak Dirjen untuk tindak lanjut untuk mengetahui lebih lanjut kira-kira apa yang ingin ditanyakan. Nah, karena waktu jualah, karena hari ini hari Jumat, sebagian wilayah sudah masuk waktu Jumat dan kita juga sudah mendekati waktu Jumat, makanya acara ini kita akhiri. Tentunya kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Dirjen Tata Ruang, Bapak Dr. Insinyur Abdul Kamarzuki MPM, Bapak atas waktunya. Dan para peserta sosialisasi kita akan ketemu lagi nanti pada hari Rabu tanggal 18 Maret dengan PP selanjutnya. Terima kasih atas kehadiran semua peserta sosialisasi. Kami ucapkan selamat siang. Dan sampai terima kasih Ibu Yuli. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bia. Terima kasih Dirjen. Terima kasih Pak Dirjen. Terima kasih Pak Dirjen, Ibu Karo. Terima kasih. Terima kasih. Pamit. Persiapan. Izin pamit. Ya. Halo. Saya mau langsung turun liftnya. Izin.
Kapan ke toli-toli Pak Membi? Makasih Pak Dirjen, makasih Bu Ibu. Ya Pak Nurdin, siap. Wah, Eko Pak. Pak Nurdin ya, siap. Pak Nurdin, kapan ke Kalsel Pak Nurdin? Insya Allah. Ada Sudah Pak pindah Teguh Kalsel ya? Nanti forumnya apa gitu ya? Forum KKPR mungkin ya. Forum Terima kasih Bu Yuli. Dibahas di forum. Saya hasilnya keluarannya lagi dari Isman ini di rumah. Dari sebelah perizinan kan. Kalau itu kawan-kawan, kalau yang sudah sesuai ya tinggal oke aja kan, tinggal yang tidak sesuai tapi bukan hanya KPMB yang selama ini tidak kenal, karena harus ada dari apa tadi dari perencana dan dari perguruan tinggi ya. Jadi kita nggak akan terlalu jauh ini boleh apa tidak itu udah di dalam forum kan ya kita tinggal ikuti aja kata Pak Dirjen kan, kita ikuti aja hasilnya seperti apa kalau memang itu